Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi terakhir dari kitab Yeremia, yaitu kesimpulan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kembali kami mau belajar bersama meskipun lewat Zoom. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sesi 10 kitab Yeremia yaitu kesimpulan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, di sesi-sesi yang lalu kita sudah membahas hal ini, yaitu kitab Yeremia masuk dalam kategori nubuatan di Perjanjian Lama. Ini yang dilingkari ini ya, Saudara ya. Sebentar saya kasih warna dulu ya. Warnanya merah ya. Ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi termasuk jenis nubuatan di Perjanjian Lama. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nama Yeremia itu dalam bahasa Ibrani Yirmeyah. Yirmeyah. Nah, seringkali orang kalau mendengar kata Yah di belakang ini lalu menganggap itu singkatan Yahweh gitu. Bukan, itu Yahu. Ya. Yirmeyahu. Artinya Adonai telah menunjuk. Yeremia itu yang nunjuk Tuhan sendiri. Elohim yang nunjuk bahwa ia menjadi nabi. Itu itu arti nama Yeremia. Ya. Kemudian penulisnya sudah pernah kita bahas juga, Baruk bin Neria yang menuliskan. Jadi Nabi Yeremia memakai apa istilahnya, sekretaris yang menulis, namanya Baruk. Ya, kemudian nubuatan ini mungkin saja diteruskan setelah selesai oleh Baruk, bisa aja ada yang lain lagi. Ya, mungkin saja. Ditulisnya sekitar tahun 627 sampai 586 sebelum Masehi. Ditujukan kepada siapa? Kepada orang Yehuda. Pelayanannya Nabi Yeremia ini khusus untuk orang Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem, yang dihuni oleh orang-orang Yehuda dan Benyamin. Ingat ya, dua suku. Nah, harusnya di sesi sekarang ini Bapak Ibu sudah saudara mulai familiar dengan kalau kita bicara Yehuda, artinya Yehuda dan Benyamin. Dua suku ya. Oke, kita lanjutkan. Yeremia dipilih Tuhan menjadi nabi itu sebenarnya sejak dalam kandungan. Dan hal itu disampaikan Tuhan ketika ia masih muda dan tidak pandai bicara. Bapak Ibu bisa baca Yeremia 1 ayat 5 sampai 6 ya. Jadi kalau kita perhatikan eh, maka kita akan tahu bahwa masa kanak-kanaknya Yeremia itu ada pada masa pemerintahan antara Raja Menashe dan Amon ya. Antara Menashe dan Amon. Ketika itu kerajaan utara, nah kalau kita bicara utara selalu Israel, 10 suku selain Yehuda dan Benyamin. Dengan ibu kotanya Samaria. Ketika itu sudah jatuh ke tangan Asyur. Sudah kalah, saudara. Ya. Nah, Yeremia diutus untuk menyampaikan nubuatan yang berupa kabar buruk bahkan untuk Yehuda. Jika kamu tidak bertobat, akan Tuhan hancurkan. Begitu kira-kira ya. Makanya ia dimusuhin oleh semua pihak, mulai dari raja, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat memusuhi Yeremia. Itulah risiko menjadi nabinya Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Dimusuhi, saudara. Semua orang musuh. Dan Yeremia menerima tugas itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini saudara. Kalau kita lihat eh, 7 raja terakhir Yehuda sebelum bubar, yaitu dari Menashe sampai terakhir Zedekiah. Ya, itu masa kanak-kanaknya Yeremia antara Menashe dan Amon. Kira-kira di tahun-tahun sekitar ini. Ya. Nah, sedangkan 40 tahun pelayanan Yeremia berpusat di Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem tadi,
yaitu suku Yehuda dan Benyamin, itu antara Yosia sampai Sedekia, gitu ya. Nah, eh, kita mesti lihat sejarahnya juga. Kalau mau tahu timelinenya, nanti kita lihat ya. Nah, sebentar. Ya, Yeremia mendapat julukan Nabi yang menangis. Itu karena apa? Karena Yeremia itu sangat sedih. Karena harus menyampaikan berita buruk kepada umat. Sehingga ia mendapatkan perlawanan dari seluruh Yehuda. Ya, ia menyampaikan peringatan, seriusnya peringatan itu, tapi tidak ada yang mau dengar atau percaya. Ia menyaksikan betapa Yehuda akan hancur karena orang-orangnya meninggalkan Tuhan. Sehingga kemarahan Tuhan datang atas Yehuda dan Yerusalem. Kalau kita bicara Yehuda dan Yerusalem itu ya maksudnya seluruh area Yehuda, ibu kotanya Yerusalem gitu ya. Oke. Nah, kemudian ia juga menyaksikan bagaimana Yerusalem dikepung sehingga terjadi kelaparan. Ia menyaksikan ada seorang ibu di dalam kota Yerusalem karena dikepung, tidak punya makanan, sampai tega memasak anaknya sendiri. Ia makan anaknya sendiri. Saking mengerikannya. Saking sedihnya Yeremia bahkan berkata, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Itu Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18. Ia menulis kitab yang berisi kisah paling menyedihkan, yaitu kitab Ratapan, yang akan kita pelajari Rabu depan, saudara. Kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu kemungkinan besar memang ditulis oleh Yeremia juga. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Jadi Yeremia melayani sebagai nabi itu selama 40 tahun. Sebagai juru bicaranya Tuhan kepada Yehuda. Tetapi tidak ada yang mau dengar. Meskipun Nabi Yeremia secara konsisten menyampaikan peringatan. Ya, tapi nggak ada yang mau dengar, saudara. Malah dimusuhi Yeremia. Yeremia bahkan dilarang bernubuat demi nama Tuhan. Kalau enggak, ia dibunuh. Itu Yeremia 11 ayat 21. Yeremia dikhianati juga oleh saudara-saudaranya. Yeremia 12 ayat 6. Dipukul dan dipasung. Yeremia 20 ayat 2. Diingini supaya celaka oleh sahabat karibnya sendiri. 20 ayat 10. Para nabi, imam, dan seluruh rakyat ingin ia mati. Pasal 26 ayat 8. Dilawan oleh Nabi Hananya. Pasal 28 ayat 1 sampai 17. Ini kisah ini detail, saudara. Betapa tragisnya Nabi Yeremia dimusuhi semua orang. Ya. Gulungan kitab Yeremia bahkan dibakar oleh Raja Yoyakim, raja yang jahat ini, saudara. Saudara bisa baca Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai 32. Yeremia bahkan difitnah sebagai pengkhianat, dipukul lalu dipenjara di ruangan cadangan air di bawah tanah. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai 16. Yeremia juga dimasukkan ke dalam perigi atau sumur ya agar mati kelaparan di sana. Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Akhirnya Yeremia dipaksa pergi ke Mesir sampai akhirnya mati di sana dan tidak ada ceritanya lagi. Itulah akhir pelayanan dari Nabi Yeremia. Ya. Itu Yeremia pasal 43 ayat 1 sampai 7. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi keadaan zaman itu, zamannya Yeremia itu, ketika itu kerajaan utara kan sudah jatuh ke tangan Asyur dan penduduknya diasingkan ke Asyur semua. Sedangkan Samaria kedatangan semua penduduknya dari Asyur dan sekitarnya. Jadi orang asing yang menduduki Samaria itu, yang di kemudian hari orang-orang Yahudi di zamannya Tuhan Yesus membenci orang Samaria. Itu latar belakangnya. Dikatakan orang Samaria itu kafir karena sudah menjadi orang asing. Mungkin ada orang Yahudi yang kawin campur juga di sana. Ya, sehingga Tuhan pernah memakai suatu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, saudara ingat itu ya. Nah, keadaan Yehuda berada di tengah pertarungan ketika zamannya Nabi Yeremia ini.
yaitu perebutan kekuasaan antara Asyur, Babel, dan Mesir. Sudah 300 tahun Asyur di utaranya Sungai Efrat itu memerintah dunia dengan Niniwe sebagai ibu kotanya. Jadi 300 tahun lamanya Asyur berkuasa ketika itu. Tetapi sekarang sedang melemah. Sedangkan Babel di selatan Sungai Efrat, kalau Asyur kan ada di utaranya Sungai Efrat. Nah, di selatannya Sungai Efrat itu Babel. Itu semakin kuat. Sedangkan Mesir yang pernah berjaya 1000 tahun sebelumnya lagi dengan Sungai Nilnya mulai melemah juga. Nah, kira-kira di tengah pelayanan Nabi Yeremia, Babel memenangkan pertarungan akhirnya. Ia mengalahkan Asyur di tahun 610 sebelum Masehi dan kemudian menghancurkan Mesir tahun 605 sebelum Masehi. 5 tahun kemudian setelah Asyur hancur, Babel kemudian memerintah selama 70 tahun. Dan akhirnya Babel juga habis. Begitulah dari zaman ke zaman, ya, semuanya berlalu. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi pesan utama dari kitab Yeremia itu bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Yahudi karena telah melakukan dosa yang berkepanjangan. Tidak mau bertobat lagi. Malah menganiaya Yeremia. Nah, Tuhan akan mengizinkan bangsa asing mengambil alih tanah perjanjian dan membuang orang-orang Yahudi ke pembuangan. Itulah Babel yang menaklukkan Yerusalem dan membuang orang-orangnya ke Babel. Nah, tetapi setelah 70 tahun, orang-orang Yahudi di pembuangan akan kembali pulang untuk memulai hidup yang baru. Begitu, saudara, ya. Nah, ini timelinenya. Jadi Yeremia menjadi nabi kira-kira 627 sebelum Masehi. Lalu raja-raja berganti-ganti. Ada 5 raja kemudian, ya. Kita tahu itu sekitar 40 tahun, tepatnya 41 tahun. Dan itu kisahnya ditulis di 2 Raja-Raja 21 ayat 25, di mana Yehuda jatuh di tahun 586 sebelum Masehi. Yerusalem dihancurkan Babel, sehingga pelayanan Yeremia berakhir di sana. Akhirnya Yeremia dibuang ke Mesir dan tidak tahu ceritanya bagaimana. Pasti mati di sana juga. Ya, begitu kisahnya. Dengan dihancurkannya Yerusalem, maka Bait Allah hancur, maka tabut perjanjian hilang, maka orang menjadi pembuangan orang Israel. 70 tahun kemudian barulah kembali. Begitu ceritanya, ya. Jadi Nabi Yeremia melayani di bawah pemerintahan 5 raja Yehuda terakhir. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini saudara. Ya. Jadi 5 raja terakhir di zaman Yeremia, raja yang waktu itu Yeremia memulai pelayanannya, Raja Yosia namanya. Raja Yosia ini raja yang baik. Ia melakukan pembaharuan bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, itu dikisahkan di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 30. Cerita lengkapnya. Bapak Ibu bisa baca secara lengkapnya. Tahunnya 640 sampai 609 sebelum Masehi. Sedangkan pesan Yeremia itu ditulis kepada Raja Yosia maksudnya. Ditulis di Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 25. Demikian seterusnya. Kemudian 4 raja berikutnya adalah raja yang jahat, saudara. Ia tidak melanjutkan pembaharuan oleh Yosia. Mereka kembali berbuat jahat. Kisahnya bisa dibaca masing-masing di ayat-ayat ini, saudara. Sedangkan pesan Yeremia kepada masing-masing raja bisa dibaca juga di ayat-ayat ini. Banyak sekali ayatnya. Ya, nanti dibaca saja. Nah, jadi di akhir tahun ini 586 sebelum Masehi, Raja Zedekia selesai, pelayanan Yeremia juga selesai. Begitu, saudara. Ya, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tentang kitab Yeremia. Peristiwa-peristiwa yang dilukiskan dan yang dinubuatkan dalam Yeremia itu terjadi sebelum
atau selama sedang terjadi atau setelah pembuangan di Babel. Lengkap, saudara. Tulisan ini bergaya sastra puitis, apokaliptik, dan naratif. Ada narasinya juga ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini, Bapak Ibu, saudara. Yeremia menjadi nabi 627 sebelum Masehi pada waktu pemerintahan Raja Yosia, melayani tepatnya 41 tahun. Berakhirnya di sini di tahun 586. Tetapi di tengah-tengahnya ada nubuatan Nabi Yeremia sangat penting, yang sangat penting. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru. Tidak seperti perjanjian yang di Sinai itu, yaitu Taurat. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru dengan Israel dan Yehuda. Tuhan akan menuliskan hukum Taurat di hati dan batin mereka. Ternyata ini nubuatan digenapinya di perjanjian baru. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Inilah yang dinanti-nantikan sepanjang perjanjian lama itu. Diekokan, digemakan kembali oleh Nabi Yeremia. Ya, perjanjian baru yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi tepatnya ini nubuatannya Yeremia itu. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti itu, kalau itu Taurat. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Dikasih Taurat, tidak boleh menyembah yang lain, malah menyembah yang lain. Makanya Tuhan marah akhirnya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, sesudah waktu itu ini adalah sesudah Sinai, sesudah Taurat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, di dalam bagian manusia, ya, dan menuliskan dalam hati mereka. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata kheref. Kheref itu the inner part of people, the inner part, bagian dalam manusia, yang memuat tentang adanya pikiran, adanya perasaan, adanya nurani. Itu semua. Nah, itu Taurat Tuhan akan ditaruh di situ. Hukumnya Tuhan, pikirannya dan perasaannya Tuhan. Itulah perjanjian baru. Jadi kalau hari ini orang masih mau hidup menurut Taurat, dia tidak mengerti nubuatan ini. Dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Taurat sudah dibatalkan, malah mau hidup menurut Taurat. Menyedihkan ya. Inilah yang dinubuatkan oleh Yeremia bahwa ada perjanjian yang baru, bukan Taurat. Gitu. Ya. Oke, lanjutannya. Ya, di zamannya Nabi Yeremia kita sudah bahas ya, banyak nabi palsu. Nah, ini kalau kita buat summary-nya, ringkasannya, begini, saudara. Asli dan palsu itu bedanya apa? Kalau asli pasti tentang kebenaran, kalau palsu ya kepalsuan, sudah pasti ya. Kalau asli sesuai Alkitab. Nah, kalau palsu tidak sesuai Alkitab, melawan Alkitab. Itu jelas ya. Kalau asli orientasinya keselamatan. Kalau palsu orientasinya kebinasaan. Apa itu? Tekanannya mamon, yang mistis-mistis, yang tidak membawa pertobatan, yang melemahkan semangat untuk bertobat. Itu semua kepalsuan itu sebenarnya ya. Kalau asli Bapa di surga orientasinya. Kalau palsu Bapak segala dusta, yaitu si iblis. Kalau asli ya Yesus asli, kalau palsu Yesus yang lain. Nabi palsu itu cerita Yesus yang lain, Yesus yang membuat kita kaya di bumi, yang membuat kita seolah-olah hidup tidak perlu belajar, tidak perlu berusaha. Itu Yesus yang lain yang diceritakan itu.
Injil asli, bukan Injil yang lain. Injil yang lain ya itu yang dimodifikasi itu. Yang kalau ikut Tuhan jadi kaya raya, tidak pernah sakit, itu Injil yang lain itu. Yang tidak ditekankan bagaimana kita harus hidup kudus. Ya, malah hidup senang-senang, enteng. Anak gampangan akhirnya. Rohnya asli, jangan roh yang lain. Jangan ada semangat yang lain, spirit yang lain. Seringkali kita kalau mendengar sesuatu, ini spiritnya ini berbau materialistis ini. Mamon baunya. Teologi kemakmuran. Ya, yang diomongin duit terus. Oke. Bahkan Tuhan pernah memerintahkan seperti ini loh, saudara. Jangan berdoa bagi orang-orang ini. Padahal Nabi Yeremia pengen berdoa minta ampun. Tuhan bilang, jangan. Karena Tuhan mau jatuhkan hukuman. Karena orangnya tidak mau bertobat. Itu masalahnya cuma di situ sebenarnya. Jadi ada kalanya Tuhan marah dan melarang nabinya untuk berdoa bagi umatnya. Yeremia 7 ayat 16, Yeremia 14 ayat 11. Coba kita baca satu ya. Yeremia 7 ayat 16 misalnya. Yeremia 7 ayat 16. Saya bacakan ya. Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Kalau Tuhan sudah marah, selesai. Kenapa Tuhan tidak memberi kesempatan? Karena umatnya sudah mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Tuhan tahu, sudah keras. Makanya Tuhan marah. Jangan berdoa bagi mereka. Di perjanjian lama ada yang dikeraskan hatinya sekalian sama Tuhan. Fir'aun. Itu artinya Tuhan tahu Fir'aun sudah tidak bisa bertobat, sudah mengeraskan hatinya terlebih dahulu, 5 tulah yang pertama, maka dikeraskan sekalian, dihukum maksudnya itu. Ya. Tapi ada kalanya Tuhan juga mengampuni umatnya atas permohonan dari nabinya. Ya, iya dong. Di dalam Keluaran 32 ayat 10 sampai 14 misalnya. Nanti dibaca saja ayat-ayat ini semua ini. Di mana Nabi minta ampun untuk bangsa itu dan Tuhan, iya deh, gitu, menyesal Tuhan. Gitu. Nah, jika manusia tidak bertobat, maka tetap saja hukuman dari Tuhan akan dilaksanakan. Tuhan itu tegas dan adil tentunya. Ya, jadi jangan main-main, saudara. Banyak orang main-main. Ah, nanti bisa minta ampun buat dosa nggak apa-apa. Ah, belajar nggak usah terlalu fanatik lah, salah-salah dikit nggak apa-apa. Oh iya, tunggu saatnya. Kalau Tuhan sudah marah, mati nanti, binasa. Makanya ya, jangan sombong ya, saudara. Nah, tentang tabut perjanjian, Yeremia bernubuat, Yeremia 3 ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Sebab sudah tidak ada. Sudah nggak penting juga. Ketika Babel mengalahkan, eh, menaklukkan, menghancurkan Yerusalem, bait Allah dihancurkan, tabut perjanjian hilang, atau bahkan dihancurkan. Setelah itu Tuhan, manusia tidak akan bicara lagi soal tabut perjanjian. Kenapa? Karena perjanjiannya yang baru, yang tidak memerlukan tabut perjanjian. Karena bait Allahnya bukan bait Allah yang berupa gedung, tapi bait Allahnya adalah tubuh kita, bait Allah. Itulah perjanjian yang baru, di mana Taurat Tuhan ditaruh di dalam keref manusia, di dalam bagian dalam manusia, batin manusia, akal budi manusia, hati dan pikiran. Makanya tidak bicara lagi soal tabut perjanjian. Sebab kalau tabut perjanjian, orientasinya masih perjanjian lama, yaitu bait Allah secara fisik, gedung bait Allah di Yerusalem. Ya, makanya bait Allah tidak bakalan dibangun lagi sampai kapanpun, karena sudah tidak diperlukan lagi. Kehadiran Allah sudah nyata dalam setiap tubuh kita, di dalam setiap hidup kita, bukan di Yerusalem lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, penggenapannya di Perjanjian Baru ada di Ibrani 8 ayat 8 sampai 10 dan 10 ayat 16. Ini adalah pengulangan dari nubuatan Nabi Yeremia yang tadi.
Ya, ini pengenapannya di Perjanjian Baru. Jadi ringkasan daripada kitab Yeremia itu seperti ini, Saudara. Pasal 1 Tuhan memanggil Yeremia untuk melayani sebagai nabi. Pasal 2 sampai 25 itu nubuatan Yeremia memperingatkan Yehuda supaya bertobat. Kalau tidak dihukum loh, dihancurkan oleh Babel gitu. Ayat 26 sampai 45 Yeremia menyatakan penolakan Yehuda untuk bertobat. Ternyata Yehuda menolak bertobat, maka Yerusalem jatuh. Nah, tapi masih ada harapan baru. Nah, itu disampaikan oleh Yeremia. Harapan baru itu nubuatan tadi itu yang baru. Sedangkan pasal 46 sampai 51, nubuat Yeremia akan penghukuman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Semua bangsa di sekitarnya akan dihukum juga oleh Tuhan. Mesir dan lain-lain. Kita sudah bahas di sesi yang lalu ya, Rabu lalu. Pasal 52 sebagai penutup, Yeremia menulis kehancuran dari Yerusalem. Itulah inti daripada kitab Yeremia. Ya, uh, Rabu depan kita akan lanjutkan dengan kitab berikutnya yaitu kitab Ratapan. Dengan tema yang pertama, sesi pertama Ratapan Putri Sion. Baik, saudara. Jadi dari kitab Yeremia ini kita bisa belajar kalau Tuhan yang memilih kita harus taat bahkan mati sekalipun. Seperti Nabi Yeremia. Meskipun kita diutus untuk suatu tugas yang tidak enak, menyampaikan teguran, kan itu tidak enak dimusuhi banyak orang. Tapi kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan itu. Jangan kompromi lalu seperti nabi palsu, biar banyak teman, biar banyak uang, biar selamat di dunia ini. Jangan, saudara. Kita harus seperti Nabi Yeremia. Nah, yang kalau diutus, apapun utusannya, meskipun tugasnya tidak enak, dilakukan. Ya, meskipun kita harus nangis-nangis dimusuhi banyak orang, tidak punya teman akhirnya. Nah, itu yang bisa kita petik dari Nabi Yeremia. Ya, kemudian kita juga bisa petik dari bagaimana umat Yehuda itu bandel, sudah dikasih nubuatan, nanti dihancurkan, tetap saja tidak peduli. Nah, hari ini kita bisa petik hikmatnya. Kalau kita mendengar firman yang benar, jangan tidak peduli, bertobatlah. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dengan Yehuda, akhirnya hancur. Nah, manusia hari ini kalau menolak, akhirnya bukan hancur begitu, tapi binasa kekal. Lebih mengerikan lagi, saudara. Ya, jadi dari Nabi Yeremia kita tahu bahwa digemakan kembali nanti tidak pakai Taurat lagi. Nanti Tauratnya akan ditaruh di pikiran, di perasaan. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Supaya kita bukan beragama, kalau berdoa jam sekian, 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 kalau berdoa ngadep Yerusalem. Bukan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mengalami pembaharuan akal, budi. Itulah zaman perjanjian baru sekarang ini, di zaman kita. Kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Amin ya, saudara. Baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand, silakan. Oke, yang pertama Pak Terry, silakan buka videonya kalau memungkinkan. Ya, shalom. Oh iya bisa, silakan. Ya, ya saya tertarik ya tentang apa? Selamat malam semuanya. Ya, Ya, jadi khususnya di dalam kitab Yeremia di ayat itu apa 16 sama 23. Nah, apakah dalam sejarah dunia ini sudahkah itu terjadi? Jadi kayak nubuatan Yeremia itu kan berkata orang nggak akan bilang apa demi Tuhan yang hidup yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dari Mesir itu kan sangat masif ya ketika mereka keluar. Nah, ya, apakah ini sudah terjadi? Terjadi ketika zaman pembuangan di Babel, apakah itu yang dinubuatkan atau memang akan terjadi lagi gitu loh. Soalnya saya pernah baca buku tentang itu ya Exodus kalau
akan ada orang-orang Yahudi yang akan pulang dari tanah utara, dan tanah utara itu adalah di apa, di Rusia. Jadi kepulangan massal secara besar-besaran begitu. Oke, Yeremia berapa? Yeremia 16, tunggu sebentar. Yeremia 16 ayat 14 dan Yeremia 23 ayat 8. Yeremia Oke, 16. oke. Ini cerita tentang zamannya Yeremia sebenarnya. Hmm, Jadi kan Israel waktu itu minta bantuan ke Mesir. hmm, Sebagian berlindung di Mesir kan. ya. Nah, ini bukan untuk hari ini, bukan untuk hari ini. Hmm, Hari ini ngapain keluar dari Mesir? hmm. Dari Lagi tanah pula utara. seluruh Yahudi nggak hanya dari utara loh yang kembali, dari seluruh dunia kembali, Ah, ya kan? Bukan hanya dari utara, dari seluruh dunia. Nah, yang ya. kita perlu hati-hati gini, kalau kita membaca suatu nubuatan, itu terjadinya bisa hari itu, tapi bisa juga double, digenapi kemudian, bisa juga, nggak Hmm. masalah. Nah, tapi yang ini terjadinya hari itu, tidak bisa dihubungkan dengan hari ini. Untuk apa keluar dari Mesir? Konteksnya tidak ada. Ya. Jadi saya melihat yang lebih ke ini apa, dari tanah utara, ditekankan itu dari tanah utara. Tanah utara, jadi kan mana tadi Yang sebentar. mana? Yeremia 16, bentar. Ya, Yeremia 16 ayat 14. Ya, 14. ya. Yang Sebab mana? itu Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Oke, ngerti. Nah, Ini ini cerita tentang pembuangan. hmm, Di utara itu Babel, hmm, dibuang ke Babel kan? ya. Nah, nanti kembali dari Babel. Ini ceritanya digenapi pada waktu itu. 70 tahun Oh, kemudian itu. oh. Jadi apakah memang ada sejarah gitu secara mungkin yang nggak tercatat dalam Alkitab? Makanya minggu lalu saya sempat bertanya, apakah nubuatan itu bisa juga ini yang Yeremia itu bisa terjadi pada zaman sekarang gitu? Tidak cocok, tidak cocok. Karena Tidak. zaman sekarang Israel yang kembali bukan hanya dari utara, dari semua penjuru dunia. Tapi dari data itu, jadi saya baca buku itu, katanya data dari jumlah orang Yahudi itu paling banyak itu di Rusia, gitu loh Oke, Pak. oke, Ah, tapi tetap saja nggak konteks. Ini konteksnya adalah pembuangan. Kembali pembuang. lagi. Hmm, Nggak konteks. Kalau kebetulan, ya dari utara paling banyak, ya ya boleh-boleh aja, oh, ngepas. Sama aja kalau Nabi Yeremia misal di ayat mana ada akan hujan, terus hari ini hujan bener ya cocok dong. Loh ya enggak juga, mentang-mentang kejadiannya sama terus hujan ya kan? Enggak. Ini cerita itu. oh gitu. Soalnya ya ada penasaran seperti itu. Ya, Apakah benar itu nubuatan yang lama itu apakah bisa diaplikasikan ke zaman sekarang gitu? tidak kecuali Membuat, kasus khusus, hmm, Mesias dan sebagainya bisa. Tapi kalau ya. ini enggak. Dan di Yeremia berapa tadi? Di Yeremia 23 ayat 8 ditekankan lagi, Pak. Yeremia 23. Ya ini ceritanya gini loh. Hmm, Waktu itu orang berkata begini, Tuhan yang melepaskan Israel dari Mesir. Nah, nanti nggak ngomong gitu lagi, tapi Tuhan yang melepaskan, yang membawa Israel dari utara kembali ke pulang. Nah, itu Babel. hmm, Urut ceritanya. Jadi kalau dulu, akulah Tuhan yang mengeluarkan kau dari Mesir dan seterusnya kan gitu. hmm, Nah, hmm. setelah Nabi Yeremia, zamannya Yeremia, orang nggak ngomong gitu lagi, tapi dialah Tuhan yang membawa kita pulang dari utara gitu. Hmm. Ini maksudnya itu. Oh, gitu ya. Iya. Agak penasaran makanya ketika Ya. saya baca buku itu, wah ini
Kayak apakah cocokologi atau bagaimana Ya, ini? itu anggap aja tafsir. Pikirannya. Oke, Iya. makasih jawabannya Ya, Pak Wisnu. oke. Tapi Tuhan berkati. Berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Malam Pak. Malam. Pak, saya mau tanya yang dari Yeremia 31 ayat 33 Pak. Tiga satu Ini tiga bilang, tiga. ya, itu yang bilang kan Taurat Tuhan akan ditaruh dalam batin mereka dan Ya, menuliskannya dalam hati mereka. ya, Itu mereka di sini berarti semua orang ya Pak, tanpa ya. terkecuali. Jadi waktu itu yang dimaksud mereka waktu itu kan Israel. Tapi Oh, digenapinya di Perjanjian Baru ya nah, semua umat. nah ya semua ya. Kalau sekarang Ya, berarti semua. Nah, ya. kalau zaman sekarang nih Pak, semuanya itu apakah juga termasuk yang tidak percaya Tuhan Pak? Maksudnya yang Oke, bukan oke. percaya. Yang Nah, dimaksud ditaruh itu bukan seperti benda, Bu. ya, Jadi manusianya tidur ditaruh gitu bukan. Ada prosesnya. Sehingga manusia belajar dari firman, iman timbul dari pendengaran dan tentu hmm. saja orang yang percaya. Oh ya, itu berarti untuk orang percaya Pak ya. Ya, Oke. Nah sekarang pertanyaan terakhir Pak. Eh, Kalau untuk orang percaya pada kenyataannya kan tidak semua orang punya kepekaan akan Taurat yang Tuhan taruh ya Pak ya. ya, Nah, faktor apa saja ya Pak sebenarnya yang mempengaruhi ya. ada orang yang peka, yang peka itu dalam arti dia punya Taurat yang itu yang di dalam hati, tapi ada yang tidak. Ya. Selain dia belajar, tapi ada faktor lain nggak? Baik. Sebenarnya prosesnya itu belajar. Oh, Belajar itu bukan belajar dari buku saja, bukan. mhm. Belajar itu dalam hidup kita sehari-hari ini. Bergaul dengan Tuhan atau tidak. Oh ya, Ya, oh ya. melakukan firman atau tidak. Punya perasaan cinta nggak sama Tuhan? Hmm. Mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, semua itu Hmm. sehingga menyebabkan peka. Kan Hmm. kepekaan nggak bisa didapat secara instan. Betul, betul, betul Kalau Pak. dari pagi sampai malam kita berkutat-kutat dengan kebenaran, terus melakukan, merasakan, peka Hmm. pasti. Pasti peka. Mhm. Oh ya, berarti eh, bergaul akrab ya Pak ya, Ya, belajar bergaul akrab, ya, mengenal Tuhan dengan firman-Nya gitu ya Pak ya. ya, dan melakukannya tentunya. Oh ya, iya. Itu aja Pak. Itu aja ya. Oke, Nah, Tuhan makasih ya berkati. Pak. Ya, itu kalau di Alkitab dikatakan itu berubahlah menurut pembaharuan budimu. Nah, itu saya Itu. kepikirnya ke itu Pak, apa ada Ya, hubungannya dengan itu? ya. Nah, supaya berubah bagaimana? Kan nggak bisa cuma Nah, berdoa terus berubah. iya betul Pak. Proses panjang, melepaskan diri dari segala milik, jangan Iya, hidup betul. dalam dosa, hidup kudus. Nah, lama-lama pekat ya. Nah, berarti di sini eh, bicara soal karakter dong ya Pak. Betul, pembangunan karakter. Hmm, ya, ya udah Nah, Pak. makanya Ya. ajaran yang tekanannya bukan pembangunan karakter pasti salah. Hmm, Karena di dalam bahasa Alkitab dipakai kata mengenakan kodrat ilahi. hmm, hmm. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu karakter nyata, bukan cuma dalam pikiran. Aku ngerti firman, bukan. Itu karakter nyata, perbuatan. Ya, oke. Yang karakter ini yang nantinya eh, diharapkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Ya, gitu ya Pak ya. ya. Yang dalam bahasanya Rasul Paulus, Filipi 2 ayat 5 itu, Hmm, dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan perasaan. Kristus. Iya. Kenakanlah attitude-nya Kristus sebenarnya gitu. Ah, ah, ah. Ya, ya Pak. Ya, Oke, oke. makin Memberkati. diperteguh. Oh, Ya, puji makasih Tuhan. ya Pak ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Iya. Payaman, silakan Pak. Halo, selamat Ya, malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, saya tadi mau coba lihat Pak, Yeremia 52 ayat 31. Ya, Nah, di situ bahwa eh, Yoyakin mendapat dikasihani oleh Babel. betul. Betul. Babel. Walaupun pada saat itu bukan lagi Raja Babel Nebukadnezar, tapi sudah Ewil Mesodak. Ya, betul. Kalau kita baca sampai ke bawah, memang mendapat perlakuan yang betul-betul dikasihani lah. Ya, Karena benar. dia dikasih uang jajan sampai akhir hayat hidupnya. Ya, Yang menarik pertanyaan ini, Pak, apa kira-kira penyebabnya? Artinya kalau tadi pembunuhan,
penyembelihan orang Israel oleh Raja Babel kan cukup tragis kalau dilihat secara menyeluruh. Tapi kok Yoyakin ini kok mendapat kasihan ya dari Raja Babel yang pengganti yang baru lah, Pak Ewil Mesoda. Makasih, Baik, Pak. baik. Kalau di Alkitab tidak ditulis kenapanya, Pak. Tetapi kemungkinan ya karena Raja Yoyakin mungkin patuh ya di pembuangan itu, tidak aneh-aneh. Jadi raja jatuh hati. Kasihan kan? Itu aja sih kemungkinannya. Tapi tidak ditulis gitu. Cuman itu Pak Jadi yang bisa dijawab. artinya dikasih uang belanja tiap hari, Iya, uang. mungkin wajahnya wajah melas kali Pak. Iya, Pak Jadi ya. kasihan gitu. Ah, gitu. Ya, Satu lagi, Pak ya. ya, Istilah yang sering juga kita dengar ini, hukum Taurat, kitab Taurat, dan Taurat. Apakah ini peristilahan yang sama atau berbeda, Pak? ya. Istilah Taurat sendiri kadang-kadang diartikan berbeda-beda. Artinya gini, Taurat itu ada yang berpikir itu 10 firman Tuhan itu, 10 hukum itu kan. Iya, Nah, Pak. tapi kitab Taurat itu, 5 kitab yang pertama itu kitab Taurat tuh Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Taurat. Oh Jadi ya, pasti Pak. bukan hanya 10 hukum. Lalu yang mana? Taurat itu seluruh kitab itu Pak ceritanya. Yang menyangkut berbagai macam persembahan, berbagai macam hari raya, dengan aturan-aturan, segala aturannya itu Pak. Yang oleh Rabi Yahudi dieksplorasi menjadi 613 ketentuan atau misfot namanya. 613 Pak, aturan-aturan Taurat. Nah, itu Taurat. Jadi itu juga menjadi bagian hukum Taurat, Pak ya? Ya, betul. Satu kesatuan semuanya. Itu kesatuan. Karena hukum Taurat itu Dekalog, Undang-Undang Sipil, dan Undang-Undang Syariat. Ya, Begitu. betul. Semuanya. Oh, ya, Pak ya. Kan ada hukum yudikatif juga, Pak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu Taurat juga itu. Hmm. Kalau berzina dirajam, nah itu Taurat juga itu. Jadi artinya apa? Jadi serupa tapi tak sama dengan istilah yang tiga ini, Pak ya. Hukum Taurat, Kitab Taurat, dan Taurat. Eh, yang namanya Taurat itu pasti hukum Taurat, Pak. Dengan segala Oh, ketentuannya. Nah, kitab yang ya. menuliskan hukum itu, gitu aja sih. Kitab Taurat. Oh, Ya, ya. Satu lagi, Pak. ya. Apakah ada terjemahan bahasa Indonesia mengenai Taurat ini, Pak, atau hukum Taurat ini? eh itu Pak, kitab 5 kitab pertama Alkitab itu kitab Taurat namanya. Kejadian, Ya, Keluaran, sekaligus Imamat, Bilangan, Ulangan. ya dengan uraian tadi undang-undang peraturan-peraturan itu satu buku begitu. Oh, yang ketentuan tadi ya, Ya, Pak. itu ada Pak. Ada Pak, yang membahas tentang 613 misfot itu ada. Ada bahasa Indonesia, Pak ya. Ada. Cuma kalau Itu. terjemahan bahasa Indonesia saya nggak tahu ada apa nggak. Tapi itu ada. Dan itu tertulis. Karena seperti Al-Quran pun udah ada bahasa Indonesia, Pak. Ya, ya, diterjemahkan. Ya. Saya nggak tahu ada apa nggak. Karena kalau orang agamanya Yudaisme mungkin punya kali Pak. Kita nggak punya itu. Hmm, ya, 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 Ya. ya. Oke. Atau kalau Kasih kita cari online pasti ada juga sih. 613 itu isinya apa cari saja. online begitu, Pak, dalam bentuk buku begitu. Dalam bentuk online, Pak. Mungkin Ya, mungkin di kan website mana gitu ada. buka kan ada juga kan buku peraturan-peraturan itu kan tebal-tebal juga sampai Bisa 500 juga, halaman ada. bisa juga. Ya, Oh ya, Pak. ya. Makasih, Pak. Hanya kadang-kadang Oke. ada keributan juga masalah Taurat ini, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya. Oke, Tuhan berkati Pak Payaman. Berikutnya Bu Meme silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kecil suaranya, Oh ya, Shalom didekatkan Pak Wina. mic-nya. Shalom Pak Wina, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam semua Bapak Ibu yang hadir untuk channel ini. Terima kasih Pak untuk waktu dan juga Ya, mata pelajaran yang Bapak sampaikan. Pak, saya ya. mau tanya Pak, ini kan Pak udah jelas-jelas Yeremia ini mempunyai panggilan hidup. Bukan hanya Yeremia kan Pak, ada juga Abraham, Musa, Yosua,
David dan lain-lain ya Pak. Saya mau tanya gini Pak, bagaimana kita zaman sekarang ya Pak, kita yang semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah dipilih menjadi umat pilihan, apakah kita masing-masing mempunyai panggilan hidup ya Pak? Tolong Oke, baik, penjelasannya Pak, makasih. baik. Jadi setiap kita bisa saja mempunyai panggilan hidup. Saya percaya ada orang tertentu yang dipanggil secara khusus, ya misalnya jadi hamba Tuhan. Nah, tapi bukan berarti yang tidak dipanggil jadi hamba Tuhan tidak punya panggilan. Setiap orang bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu tidak hanya di gereja. Ada orang yang misalnya bisnisnya bagus, maka dia mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung misi penginjilan dan sebagainya. Itu termasuk juga. Ada lagi yang ahli tertentu. Nah, dia mendukung dalam hal teknis, itu termasuk juga. Gitu. Jadi panggilan itu sama juga dengan menyembah ya Pak? Bagaimana? Sama. Maksud saya kan Pak, kalau kita kan juga seperti saya dengar juga menyembah itu bukan hanya kita ke gereja menyembah. Pekerjaan kita hari-hari juga itu menyembah Tuhan juga ya Pak. Apa sama Betul. dengan Jadi pertama? seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, kalau itu berkenan bagi Tuhan, maka itu penyembahan. Jadi penyembahan bukan cuma berdoa gitu, bukan. Ya, ya Pak. Seluruh hidup kita, ya. Seluruh hidup kita ini. Ya, ada satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Ini Pak, agak bingung juga. Tadi Bapak sudah jelaskan sih, Yeremia 7 ayat 16 Pak. Jangan berdoa kepada umat yang sudah mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Ya. Sedangkan yang saya baca juga Pak di Perjanjian Baru dalam Matius 5 ayat 43 Pak. Ya. Yang itu tentang musuh ya Pak ya, kasihilah musuhmu. Ya. Saya mau tanya ini Pak, bagaimana menafsirkan kedua ayat ini ya Pak? Mengaplikasikan maksud saya. Yang mana? Yang itu Yeremia 7 ayat 16 Pak. Sama dengan Matius 5 ayat 43. Ini kan tentang musuh juga ya Pak ya? Oke, mengerti. Ya, mengerti. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh. Ya, kita tidak boleh menghukum. Kita tidak boleh menjadi hakim, sebab hakimnya Tuhan sendiri. Aplikasinya begitu. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang. Menghakimi dalam situ artinya menghukum. Nah, itu tidak boleh punya hak. Kan dalam kasusnya Yeremia Tuhan yang memberi. Kamu jangan berdoa. Bukan Yeremianya yang mau menghukum. Oh Kalau iya. hakimnya Tuhan, kalau Tuhan suruh ya boleh. Ya. Oh iya. Ya Pak, saya ingat tadi itu Jeremia, fokusnya ke Jeremia tadinya. Ya. Iya Pak, mengerti Pak. Makasih ya Pak. Ya, tuh. Sehat-sehat terus ya. Selamat berkati. Shalom. Shalom. Pak Oto, silakan. Salam Pak Benyo. Shalom. Saya mau tanya yang pernah saya tanya melalui WhatsApp tapi belum dijawab. Oh iya, apa Pak? Pertanyaan pertama saya itu apa artinya Rehobot Pak? Itu dulu. Rehobot itu artinya kelegaan Pak, kalau mau diartikan secara umum ya. Tapi itu nama suatu tempat, Rehovot. Itu nama suatu tempat, sumur Rehovot. Sudah pernah dibahas Pak di sesi awal-awal banget kitab Kejadian. Oh Ya. iya. Nah, Kayaknya pernah tahu. Cuman Terus arti secara umum ya kelegaan lah gitu. kelegaan Pak. Ya. Yang kedua Pak, hanya dua kok. Kedua itu kelihatannya dosa ataupun satu kehidupan yang berat untuk dilepas oleh manusia itu adalah mamon Pak ya. Ya. Mamon. Ya. Jadi apalagi kalau saya mau bersaksi dengan kehidupan saya takutnya nanti menyinggung dengan teman yang lain. Tetapi saya mau bersaksi sedikit, ini masalah mamon ini kalau kita mamon tadi dipergunakan untuk dibelikan tanah atau dibelikan rumah itu bertobatnya susah Pak. Susah. Tapi kalau kita lepas waktu dia masih berbentuk kertas, kita lepas mau bonendi atau mau kemana gitu, itu aman Pak. Tapi kalau kita sudah belikan tanah atau rumah itu kelihatannya mamon itu berdiam di hidup kita.
itu kadang-kadang Pak saya bekerja di atas kapal Pak sebagai kepala kamar mesin. Sebentar saya berdoa, sebentar tangan saya ini berbuat dosa Pak, karena tangan saya ini menandatangani perbuatan salah tersebut. Itu memang menghasilkan berbentuk rupiah atau dolar atau apapun. Tetapi saya tuh nggak mau, hati saya nggak mau Pak. Tapi karena ke kemauan teman-teman yang ada di atas kapal atau kerja saya, sehingga saya harus melakukan itu. Karena kalau saya tidak melakukan itu, berat sekali saya Pak. Karena ini hampir sama dengan peristiwa yang berapa bulan yang lalu kejadian di dunia Indonesia itu. Masalahnya kalau saya nggak melakukan itu terancam dalam kehidupan saya. Tapi saya melakukan, tapi saya nggak mempergunakannya. Dan saya tidak pernah mempergunakan untuk anak istri saya. Itu saya berpuji syukur karena saya tidak pernah mau menginginkan kertas-kertas yang berharga itu saya tidak mau karena saya tahu Tuhanku sangat berharga di hati saya, Ya, oke. kehidupan saya. Baik. Saya nggak mau Pak. Kalau sempat saya kasihkan itu, keluarga saya hancur Pak karena nggak ada gunanya saya berbicara masalah firman, nggak ada gunanya saya bersaksi kepada orang lain, tetapi saya hidup di tempat yang tidak benar. Itu Ya, loh. baik. Oke, baik. Itu pedas sekali di hati saya Pak. Sebentar saya menangis, minta tolong Tuhan kasihani saya. Sebentar lagi tangan saya berbuat dosa. Sebentar lagi hidup saya berbuat dosa. Saya tuh sangat di jam 1 malam, jam 12 malam kamar saya digedor Pak untuk perbuatan yang tidak benar Pak. Itu banyak sekali Pak. Saya tidak pernah pergunakan hal itu Pak. Tidak pernah pergunakan. Karena saya tahu kalau dia sudah terjadi tanah atau rumah itu berat pembuangannya. Pelepasannya berat. Jadi manusia itu beratnya dengan mamon. Sangat berat. Ya. Itu kadang-kadang kalau orang banyak bicara begini-begini begitu. Saya bilang kalau sampean bekerja di tempat saya. Sampean mungkin nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Sampean terikut dengan mamon tersebut. Gitu loh. Saya tidak pernah memprogram mamon itu. Saya berpuji syukur. Dan saya juga mendapat hikmat Tuhan. Bukannya Tuhan itu tidak sayang. Tuhan itu sangat amat sayang kepada saya. Sehingga Tuhan itu mengambil istri saya. Mengambil istri saya. Tuhan sayang kepada saya. Tuhan tidak mengadakan perceraian kematian. Tidak ada bagi saya. Tidak ada. Karena kami nanti bertemu di Firdaus. Saya yakin dan percaya Pak. Saya ada di Firdaus nanti. Ya. Karena saya tahu saya melakukan firman-Nya Pak. Saya taat padanya Pak. Ya. Saya mengucap syukur. Saya ketemu dengan Pak Wigno dan saya mendapatkan kebenaran ya. Rehobot itu tadi itu. Mendapatkan kehidupan bagi saya. Jadi saya mengucap syukur. Dan saya mengenal Tuhan itu sangat amat baik. Yaitu Allah Bapa kita di surga. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan kepada Bapak. Panjang umur Pak. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Terima Amin. kasih kesaksiannya. Berikutnya Ibu Sarah. Ibu Sarah Hui, silakan. Shalom Pak. Shalom. Maaf Pak, kameranya Gak apa-apa kok, kameranya bisa. bisa ya Pak? Bisa, Oke. silakan. Ya ini Pak, pertanyaan saya, ya ini apa perbedaan antara waktu zaman Abraham kan Abraham sampai tawar-menawar dalam hal berdoa untuk Sodom dan Gomora. Padahal Sodom dan Gomora itu juga sangat jahat Pak. Terus kalau di zaman Yeremia, Tuhan langsung tegas sekali bilang jangan berdoa untuk Israel. Ya, terus yang kedua Pak, apakah kita masih perlu berdoa? Satu dulu ya, satu itu saya jawab dulu, nanti yang kedua. Oke Pak. Oke. Jadi ketika Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, akhirnya kan enggak juga. Akhirnya tetap Sodom dan Gomora dihancurkan. Karena Tuhan tahu tidak lebih dari 10 orang yang ada di sana yang orang benarnya. Jadi percuma tawar-menawar dalam hal itu. Tapi ada kasus lain di mana seorang Nabi Musa misalnya berdoa untuk bangsanya, Tuhan mendengarkan. Bisa juga. Nah, ujungnya adalah kehendak Tuhan kan. Tuhan yang punya keputusan. Kita tidak boleh meragukan keputusan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu dari semua kita.
Jadi kita percaya saja kalau Tuhan putuskan A, kita ikut. B, kita ikut. Pasti semua itu yang terbaik gitu. Itu Ya aja. Pak. Ya, Cuman herannya kan waktu zaman Abraham itu sampai bisa tawar-menawar gitu sama Tuhan kan. Jadi kayaknya eh, Abraham itu spesial sekali, Pak. memang Abraham spesial. Betul. Tapi jangan salah, orang yang dispesialkan Tuhan, dikhususkan ujiannya juga berat. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Berat kan? Nah, Oke. makanya kita nggak bisa, oh mesti begini, mesti begitu. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Nah, gitu. Ya, oke Pak. Dan yang kedua, Pak, Kedua, yang silakan. kedua, apakah kita masih harus perlu berdoa untuk bangsa Israel saat ini ya Pak ya, seperti yang ada dilakukan oleh satu gereja Pak, yang Oke, menjadi rutinitas bagi mereka. oke, baik. Pertanyaannya ini bagus sekali. Kita Hmm. harus tahu, kita harus berdoa untuk semua orang tanpa terkecuali, bukan hanya Israel. Itu namanya doa begitu, bukan pilih-pilih. Orang Kristen orientasinya bukan Israel, orientasinya Tuhan. Karena Israel dahulu malah tegar tengkuk. Masa mau niru Israel? Banyak orang tidak mengerti, Israel dijadikan umat pilihan tapi tegar tengkuk. Nggak bisa jadi contoh. Malah orang mau jadi Israel. Salah. Tuhan Yesus berkata begini, anak Abraham bukan yang keturunan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku, yang hidup oleh iman. Itu anak Abraham yang benar. Jadi kita ini Israel, Israel rohani. Kalau melakukan kehendak Tuhan, kalau hidup menurut iman. Gitu. Jangan orientasinya Israel, sebentar Israel. Israel ada tempatnya sebagai umat pilihan. Tapi kita orientasinya harus Tuhan Yesus, bukan Israel. Banyak orang keblinger. Orientasinya Taurat. Kalau Israel, saya mengerti hidup menurut Taurat, karena diajarnya Taurat dulu. Tapi kalau kita hidupnya bukan Taurat, tapi Tuhan Yesus. Injil. Begitu. Ya Pak, mereka karena punya prinsip barang siapa memberkati Israel maka mereka akan diberkati. Jadi mereka sepertinya berfokus pada itu dan mereka lakukan itu hanya untuk kayak dapetin berkat aja Pak. Salah pikiran itu. Barang siapa memberkati engkau Abraham, maka dia kuberkati. Kan begitu aslinya tuh. Ya Nah, Pak, mereka ambil dari situ Pak. ya betul. Tapi konteks hari ini, siapakah yang dimaksud itu? Kalau orang memberkati pekerjaan Tuhan, nah barulah diberkati. Maksudnya itu pihak Tuhan. Kalau Israel, Israel secara umum kan belum tentu semua religius. Ada yang sekuler, ada yang religius, ada yang masih Taurat, ada yang percaya Tuhan Yesus sedikit. Israel yang mana? Kan kita harus berpikir jernih. Nah, Mereka kalau mau secara diberkati, general Pak. kalau Secara mau general. diberkati, kalau mau diberkati Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan. Udah, simple. Kalau kamu berbuat baik sama hamba Tuhan yang benar misalnya ya, kamu diberkati. Tapi kalau kamu berbuat baik sama hamba Tuhan yang palsu, kamu binasa. Kamu mendukung pekerjaannya berarti. Nah, gitu. Itu prinsipnya. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Intinya kalau kita ada di pihak Tuhan, ya diberkati gitu aja. Tapi yang dimaksud berkat bukan hanya harta loh ya, jangan salah loh. Berkat yang sesungguhnya justru perkenanan Tuhan. Tuhan suka kalau lihat hidup kita, meskipun kita tidak kaya. Sederhana bahkan. Itu yang penting. Ya, begitu Ya ya. Pak. Oke, Ya Pak. Terima kasih Pak. baik, Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati Pak. Berikutnya Bu Ginting, silakan. Ya, terima kasih Pak, terima kasih semuanya dikasih kesempatan. Saya sedikit dari Mazmur Pak. Ya, Saya lagi baca di Mazmur, tapi saya apa itu artinya kok setiap beberapa ini ada sela katanya itu Pak. Apa arti sela itu Pak? Mazmur itu ya Bu. Ah, Mazmur itu kan puisi. ah. Bahkan membacanya itu pakai nada. Jadi apa namanya? Nyanyian sebenarnya, pujian. Oh Aslinya jadi, itu ada itu. Nah, sela itu suatu jedah gitu loh, Bu. oh, Kalau dalam musik itu kan ada ketukan, lalu ada jedahnya, nah itu sela itu. oh, jadi artinya ke situ ya Pak ya? Ya, jadi nggak ada artinya, cuma sela aja, jedah aja gitu.
Oh iya 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 Ya, iya. seperti nyanyian itu loh. Iya, makanya kok setiap ini ada apalah ini gitu Pak ya. Ya, Terima ya, kasih Pak. Satu lagi Pak ya, ya, di silakan. luar dari yang ini Pak ya, yang sekarang aku ada keluarga saya Pak ya. Jadi dibilang dia eh, suka masuk roh-roh jahat seperti itu Pak. Oke. Kemudian sudah dilakukan eh, apa namanya pengusiran lah gitu ya, apa namanya itu ya, Pelepasan. dengan pendeta, pelepasan dengan pendeta. Tapi sepertinya setiap dia merasa sesuatu, kok datang lagi itu emang benar ada begitu Pak ya? Ya, jadi gini Bu. Gimana ya Pak ya? Jadi begini Bu. Hmm, Kalau seseorang kerasukan, lalu hmm, kita lepaskan, iya. tapi dirinya tidak bertobat, roh itu kembali lagi makin parah Bu lama-lama. Jadi Oh, ujungnya bukan karena dilepaskan pendeta, pendetanya pulang balik lagi nanti roh jahatnya. Kalau yang dilepaskan tidak bertobat sungguh-sungguh, hidup kudus, menyerahkan diri pada Tuhan. oh jadi dia harus benar-benar eh, istilahnya berdoa dan Bertobat, bertobat, minta iya, pertolongan Tuhan Yesus lah iya seperti betul. itu Pak ini. Jangan mengandalkan pendeta untuk pelepasan. Pelepasan bisa, Oh, tapi setelah itu rohnya balik lagi nanti kumat terus. oh iya, ini begitu Pak. Ya Makanya karena tidak saya, bertobat. Kalau bertobat ya saya, tidak akan kembali lagi. oh, Begitu ya Bu. iya, 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 iya. Jadi maka saya bingung kok ada yang begitu ya. Karena saya selalu yakin Tuhan itu pasti sanggup seperti itu. Tapi ini kok balik lagi, balik lagi. Kalau udah kena, Sanggup Bu. Orangnya yang tidak bertobat. hmm, Jadi roh jahat itu balik lagi. iya kalau udah kena dia udah kayak pengen bunuh diri apa seperti itu. Ya, ya, Hmm. begitu Iya, Bu. iya, iya. Ya, baiklah Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ibu. Pak Konstanara, silakan. Nanti yang terakhir Pak Kris ya. Pak Shalom Pak Wikyo. Konstanara, silakan. Shalom Pak Wikyo. Shalom. Maaf Pak, tidak bisa buka video Pak Ya, Wikyo. tidak apa. Pak Wikyo, saya mau bertanya dari Yeremia 31 ayat 33 sama 34 Pak. Yeremia 31. 33 sampai 34. Ya, oke. Yang pertama di ayat 33-nya. Kan kata firman Tuhan akan menaruh Taurat di dalam batin Ya, manusia. ya, Eh, kan selama ini kan kalau kita perjanjian baru kan tidak pakai Taurat. ya, Berarti yang pakai yang di Roma 10 ya Pak Wiknyo. Yang di sana ditulis hukumku. ya. Torat Jadi itu kan bahasa ya, Pak. ya, Bahasanya Torat. Artinya apa? Hukum. Hukumnya Tuhan ditaruh di akal budi kita, gitu loh maksudnya. ya betul Pak. Bukan hukum Taurat yang perjanjian lama, bukan. Ya, Hukumnya Tuhan taruh di akal budi kita supaya kita cerdas mengerti kehendak Tuhan, gitu. betul Pak. Jadi lebih lebih memahaminya ke Ibrani 10 ayat 16-nya itu Pak ya, Ya, hukumnya. ya. Oke Pak, makasih. Ayat ke-34 kan dikatakan dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Nah, ada apa namanya teman yang mengatakan bahwa tidak pengajaran tidak terlalu fokus lagi karena Tuhan kan akan menaruh katanya hukum di situ. Jadi pengajaran tidak tidak terlalu diperlukan, Baik, saya mengerti maksudnya. pekerjaannya saja yang harus diutamakan. Saya Pak ya. ngerti maksudnya. Itu salah pengertian itu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pengajaran itu nomor satu. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kemana-mana, lewat pengajaran. Manusia mengalami pembaharuan akal budi lewat pengajaran, bukan lewat doa, lewat pengajaran. Kalau orang berdoa toh tapi tidak mengerti Injil, tidak mengerti firman, nggak akan berubah. Nanti malah aneh-aneh lama-lama. Ya, nah itu salah mengerti itu. Temannya Bapak salah mengerti itu dalam hal itu. Pengajaran tidak penting. Ini cara baca Alkitab aja salah itu. Ayat 33.
Aku akan menaruh Tauratku di batin mereka. Itu bukan ditaruh oleh Tuhan terus kita tidur pasif gitu, bukan. Itu proses kita belajar, kita dididik Roh Kudus lama-lama baru mengerti kehendak Tuhan. Nah, makanya kalau orang sudah mengerti nggak perlu diajar lagi, sudah mengerti. Itu loh, ayat 34 itu kan begitu. Dan tidak usah lagi orang mengajar. Kapan tidak usahnya? Setelah Tuhan menulis semuanya itu. Kan gitu. Bahkan sudah ditulis belum? Belum. Nah, makanya diajar supaya ditulis. Ditulis itu, menulis Taurat itu, menaruh Taurat itu dengan cara mengajar. Dengan cara Tuhan memberikan kepekaan, memberikan firman kebenaran ini. Gitu loh maksudnya. Kok malah dibalik tidak usah mengajar. Jadi tidak kalau kita belajar baiknya tidak selalu harus harafiah apa yang tertulisnya begitu Pak ya. Iya, Harus harus memahami makna atau betul. arti Menaruh di Taurat balik ini itu. jangan diartikan harafiah. Oh, kita lagi tidur, Tuhan taruh Tauratnya. Bukan, bukan itu. Tuhan akan mendidik kita, Tuhan akan memimpin kita ke dalam roh. Kita memberi diri untuk belajar mendengar firman, supaya timbul iman, supaya mengalami pembaharuan akal budi, supaya bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itu proses panjang itu. Itu maksudnya. Iya Pak, karena ada yang menekankan bahwa istilahnya ibadah itu tidak terlalu penting. Karena saya percaya kan di dalam ibadah itu ada pemberitaan firman Kak Pak yang mengajarkan kepada kita. Ya, ya yang nggak usah didengar yang ngomong begitu. Ibadah aja nggak penting, terus hidupmu apa jadi? Tuhan mengajarkan supaya kita beribadah, ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup kita. Kok tidak penting? Aneh. Karena lebih penting itu yang firman Tuhan di dalam Kejadian itu bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk kelola dan memelihara Taman Eden. Itu yang lebih penting. Itu kitab Kejadian, Injil malah nggak penting. Aneh. Perjanjian baru itu justru yang paling sempurna, malah balik ke kitab Kejadian. Cuma mau jadi petani maksudnya. Yang penting mengelola taman. Aneh itu mah. Artinya Lupakan aja itu orang itu. kan begini Pak Wiknya, kan karena yang dari awal-awal kita kan yang ketika Adam dan Hawa di Taman Eden kan judulnya beribadah atau bekerja itu Pak Wiknya ya. Avoda. Apoda, iya. Kata apoda itu kan Artinya bekerja. bekerja, ya. Atau yang di sekarang kan pelayanan atau ibadah kan begitu Pak. Jadi lebih penekankan ke sana Pak Wiknya. Salah. Kepada Salah. pekerjaannya. Kepada Salah. istilahnya itu implikasinya katanya Pak. Salah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibadah yang benar mempersembahkan seluruh hidup kita. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Tapi harus seimbang begitu ya Pak. Apanya yang seimbang? Seluruh hidup kita milik Tuhan. Oh ya betul-betul. Ya, oke Pak Wiknya. Terima kasih. Oke, Tuhan Dapat lagi berkati. pencerahan bahwa tidak semua harus harafiah. Ya, betul. Harus mengerti makna, betul. konteksnya. Itu Betul. yang saya suka Pak Wiknya. Belajar puji Tuhan. kontekstualnya. Puji Tuhan. Karena dari situ mendekat apa yang Tuhan maksud Pak. Ya, benar. Saya lebih mengejar kontekstual. Ya, konteksnya. Betul. Ya. Ya. Terima kasih Pak Wiknya. Tuhan berkati. Pak. Shalom. Tadi saya cuma mau menanggapi yang sebelumnya Pak Kris tentang pengajaran. Oh ya. Jadi setuju dengan Bapak bahwa pengajaran itu bukan langsung dari Tuhan. Seperti yang dikutip di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yes. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan Yes. ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya.
Betul. Jadi itu yang saya eh, utarakan Pak. Jadi agak Ya. ngegagal tadi mau gini. Ya. Saya Ya. jadi ingat satu lagi, Pak. Itu Sida-Sida Ethiopia itu kan dia bicara, kalau tidak ada yang menjelaskan kepadaku, bagaimana aku bisa mengerti? Nah, jadi kita punya tugas semua. Ada yang melalui perbuatan, ada yang mengajar, ada apa. Intinya sebanyak mungkin kita harus jadi berkat. Sampai ke ujung bumi bahkan. Begitu misi itu. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih Pak. Diingatkan juga. Oke. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamnya sudah cukup juga, cukup larut malam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sore menjelang malam ini yang penuh dengan berkat. Kami percaya semua ini mengajar kami untuk berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk online Bible Study. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi, mohon setiap kami, mohon berkat-Mu turun atas kami, seluruh keluarga kami juga, agar kami boleh belajar terus menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.